Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali ikhwani. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tiada terhingga yang diberikan kepada kita hingga saat ini. Wabil khusus nikmat sehat, iman, Islam, panjang umur dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa berada dalam naungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya yang taat dan istiqomah di dalam menjalankan ajarannya, meninggalkan larangannya. Khatib berpesan untuk diri khatib dan keluarga, umumnya jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, agar kita kelak termasuk hamba Allah yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kurang lebih 15 menit ke depan khatib akan mengangkat tema tentang 3 hal yang akan mengangkat derajat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita menginginkan kehidupan yang mulia, yang bermartabat, memiliki derajat baik di tengah masyarakat, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak ada satupun manusia yang ingin hidupnya terhinakan di dunia ini juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sangat lumrah jika manusia menginginkan hal yang demikian, kemudian mengupayakan berbagai macam upaya agar itu yang dicita-citakan, yang diinginkan tercapai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam memberikan solusi bagi siapa saja yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memiliki adab yang baik. Oleh karenanya kita sering mendengar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup pada abad 12 Masehi pernah berkata, "Aku lebih mencintai orang yang beradab ketimbang orang yang berilmu tapi tidak beradab." Oleh karenanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik mengingatkan kepada kita, ta'allamal adab qabla tata'allamal ilm. Pelajari adab terlebih dahulu sebelum kamu mempelajari ilmu. Lalu Imam Malik juga berkata, bil adabi tafahumul ilm. Dengan adab maka kamu akan mudah memahami ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di pondok-pondok pesantren, anak-anak santri dan santriwati
ketika masuk ke pondok pesantren, sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain, mereka diajari tentang adab dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Karena begitu pentingnya adab, jangan sampai orang yang memiliki ilmu dia tidak memiliki adab. Sebab orang yang berilmu kurang adab, dia akan merendahkan orang-orang yang ada di sekitarnya, temannya, orang tuanya, gurunya, orang-orang tua yang ada di sekitar mereka, merasa dirinya lebih baik, lebih pintar daripada orang lain, sehingga adabnya tidak ada di tengah-tengah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya adab menjadi penting. Dalam bahasa lain adab itu adalah akhlakul karim. Bagi seorang yang menuntut ilmu tidak boleh melupakan adab. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, saya mempelajari adab 30 tahun, mempelajari ilmu 20 tahun. Masya Allah. Banyak di antara kita, di antara para penuntut ilmu, para pencari ilmu, kurang adab. Sehingga tidak ada rasa takjim kepada orang tua yang ada di sekitarnya. Bahkan mohon maaf, terhadap gurunya pun ketemu di tengah jalan dia buang muka. Padahal di dalam ilmu yang dia miliki banyak sumbangsi ilmu para guru dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Oleh karenanya orang yang beradab sesungguhnya dia orang yang berilmu. Tetapi orang yang berilmu tidak beradab, dia tidak dikatakan orang yang berilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itulah Rasulullah diutus, innama bu'istum liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak, adab. Oleh karenanya bagi siapapun yang menuntut ilmu, baik di majlis-majlis taklim, di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren, dimanapun, hendaknya belajar tentang adab, bagaimana cara menghormati gurunya, meskipun gurunya lebih muda. Maka tidak heran kalau ulama-ulama terdahulu mengajarkan kita untuk cium tangan kepada guru kita, kepada ustadz kita, agar mendapatkan keberkahan ilmu. Banyak orang-orang yang pintar tapi tidak beradab, ilmunya tidak mendapatkan keberkahan. Bahkan di tengah-tengah masyarakat, orang mencapnya sebagai manusia yang sombong. Orang yang beradab tahu di mana dia posisinya berada. Umpamanya dalam satu majelis, dia tidak menguasai pembicaraan karena ingin dianggap oleh orang mengerti, pandai. Maka orang yang beradab, dia tidak akan menonjolkan keilmuannya kecuali diminta, kecuali disuruh. Banyak kita saksikan di tengah-tengah masyarakat, padahal ilmunya belum seberapa, tetapi adabnya juga tidak beradab atau kurang beradab, sehingga orang-orang memandangnya sebagai orang yang tidak tahu malu. Oleh karenanya Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan, yang paling sempurna iman seseorang adalah akhlaqun khuluq, yang akhlaknya baik, ahsanahum khuluq. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita siapapun untuk memiliki adab. Adab kepada orang tua kita, terhadap mertua kita, terhadap teman kita, terhadap orang tua yang ada di tengah-tengah kita, meskipun itu orang lain. Tidak ada salahnya bagi kita yang berumur 40-50 tahun mencium tangan orang-orang tua kita yang 60-70 tahun usianya lebih tua dari kita. Jangan menonjolkan keangkuhan
kesombongan di tengah-tengah masyarakat, apalagi di hadapan orang-orang tua kita. Bisa jadi mungkin ilmu kita lebih banyak, tetapi orang-orang tua kita lebih banyak memakan asam garam kehidupan yang kita belum pernah melakukan atau merasakannya. Maka orang-orang yang memiliki adab dimanapun itu berlaku. Ibnu Hajar berkata, wal adab isti'malu ma yuhbadu qawlan wa fi'lan. Adab itu adalah seseorang yang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ucapannya maupun dalam tindakan perbuatannya. Maka orang-orang yang beradab akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita mengabaikan belajar tentang adab dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 dikatakan, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Apa sih ilmu? Definisi ilmu adalah seseorang yang mempelajari, mengkaji, menelaah, menemukan, mengeksplorasi, mengevaluasi satu hal untuk kemaslahatan dirinya dan juga orang lain. Maka orang-orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya di tengah-tengah masyarakat dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin, dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-33 Allah berfirman, Ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan penjuru bumi, maka tembuslah. Sesungguhnya kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan ilmu. Maka menjadi kewajiban kita untuk mempelajari ilmu apapun yang membawa kemaslahatan buat kita. Tidak semua dari kita harus menjadi seorang ulama, menjadi seorang ustadz, menjadi seorang penceramah. Kalau semuanya seperti itu, siapa yang menjadi dokter? Siapa yang menjadi polisi, yang menjadi tentara, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya? Maka pelajarilah ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu dunia selaras. Ketika dia menjadi polisi, tentara, dokter dan sebagainya, menjadi orang-orang yang paham tentang agama, meskipun hanya untuk dirinya, dia tidak perlu untuk menyampaikan kepada orang lain karena keterbatasan ilmunya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Syafi'i mengingatkan kita, dan tanalul ilmi illa bisittatin. Kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali kamu menjalani 6 hal. Yang pertama, zakaun. Apa itu zakaun? Kecerdasan. Setiap kita Allah kasih kecerdasan dengan 2 buah otak di kepala kita, otak kanan dan otak kiri, yang harus kita kembangkan, yang harus kita pelajari, yang harus kita didik agar otak kita itu berkembang untuk menyerap ilmu pengetahuan. Yang kedua, hirsun, semangat. Di samping memiliki kecerdasan, orang itu harus memiliki semangat di dalam belajar. Yang ketiga, wajtihadun, kesungguhan di dalam belajar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh akan kami berikan jalan-jalan kami. Maka yang keempat adalah wabulghatun, memiliki harta yang cukup. Maka dunia pendidikan harus disiasati, harus dibekali dengan harta
apakah dari pribadi ataupun dari orang tua maupun dari yayasan buat anak-anak yang tidak mampu. Para donatur memberikan bantuannya untuk yayasan-yayasan du'afa dan yatim piatu untuk pendidikan anak-anak kita yang kurang beruntung. Yang kelima, wasuhbatun di ustaz, memiliki guru yang kompeten. Tidak bisa kita belajar tanpa seorang guru, baik ilmu tentang dunia maupun ilmu apalagi tentang akhirat. Maka penting buat kita memiliki guru yang kompeten. Dan seorang guru yang kompeten adalah seorang guru yang pembelajar, yang senantiasa menambah keilmuannya. Karena pada hakikatnya ilmu yang diberikan semakin hari semakin berkurang, maka dia harus terus belajar dan belajar. Ilmu ketika diamalkan, disumbangkan kepada orang, diajarkan kepada orang, akan bertambah untuk dirinya. Yang keenam adalah watul zaman, dengan waktu yang panjang. Tidak bisa, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang ingin bisa sesuatu dalam waktu yang singkat, itu mustahil. Oleh karenanya kita belajar dari tingkat TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun, SMP SMA 6 tahun, 14 tahun, kuliah 4 tahun, S1 18 tahun, belum ditambah S2 dan S3 kalau yang punya biaya. Maka tidak ada orang yang belajar sesuatu dengan cara yang instan. Semuanya proses membutuhkan waktu yang panjang. Inilah nasihat daripada Imam Syafi'i kepada kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terus belajar. Termasuk tata cara ibadah kita harus menggunakan ilmu. Tidak bisa ibadah seenaknya kita. Bacaan Al-Quran juga harus pakai ilmu tajwid, makhraj dan sebagainya, sehingga kita tahu hak mustahabnya huruf ketika kita ucapkan, kita bacakan. Jangan sampai kita merasa diri kita sudah pintar, diri kita sudah cukup, sementara orang lain yang mendengar di belakangnya merasa prihatin terhadap bacaan kita, namun tidak berdaya untuk membenarkannya karena tidak ngaji dengannya. Maka ketika ngaji dengan guru yang kompeten, insya Allah bacaan kita akan diperbaiki. Maka penting bagi setiap kita untuk hadir di majlis-majlis taklim, apapun profesi kita. Yang terakhir, amanah. Rasulullah SAW adalah seorang yang amanah. Ketika umur 0 tahun sampai 40 tahun, beliau belum mendapatkan wahyu, belum menjadi seorang nabi. Pada usia 40 tahun beliau menjadi nabi. Tapi dalam rentang waktu sepanjang itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Kenapa? Karena dia amanah. Ketika diberikan jabatan, ketika dititipkan barang, dia amanah. Dia tidak butili, dia tidak umpeti, atau bahasa kitanya dikentit. Na'udzubillah. Maka orang yang amanah, Allah akan angkat derajatnya. Karena yang namanya amanah dan kejujuran seperti mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Hendaknya kamu berlaku amanah, berlaku benar, berlaku jujur. Karena benar dan jujur itu adalah jalan menuju kebaikan, dan kebaikan itu adalah menuju ke surga. Bahkan dikatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 8, dimulai ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, walladzina hum bi amanatihim wa 'alaihim ra'un, yaitu orang-orang yang menjaga amanah-amanah dan janji-janjinya. Mungkin ada di tengah-tengah kita orang-orang yang tidak amanah. Istighfarlah. Ketika kita diamanahkan oleh orang lain, berupa jabatan, berupa uang apalagi, jangan sekali-kali kita selewengkan, karena itu bukan hak kita. Kalau kita selewengkan, sama saja kita menelan bara api neraka. Maka menjadi penting buat kita untuk memiliki sifat amanah
Karena ini yang dicontohkan oleh Nabi. Bukankah kita sering menghadiri taklim-taklim, menghadiri maulid-maulid, yang di sana kita mendapatkan pesan Nabi itu uswatun hasanah. Tapi kenapa ketika bermuamalah dengan orang lain, sikap kita jauh dari sikap kejujuran dan amanah? Yang ada di pikiran kita hanyalah bagaimana kita mencurangi uang yang ada di tengah-tengah masyarakat, uang yang ada di tengah-tengah kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketiga-tiga hal ini kita memiliki adab yang baik, kemudian menjadi seorang pembelajar, orang yang menuntut ilmu atau orang yang berilmu, kemudian menjadi orang yang amanah. Allah akan angkat derajat orang itu perlahan demi perlahan dalam kehidupan dunianya juga kehidupan akhiratnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sayyidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.